Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lisirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat ririn salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga kita semua kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amalan-amalan kita. Semoga Allah membukakan hati kita semuanya, hati orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah pada orang tua kita, saudara kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Al-Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran. Allah mudahkan kita menyampaikan Quran. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pak Haji, ya alhamdulillah hari ini bisa gabung di pengajian ya. Semoga sehat walafiat dan tambah berkah. Juga yang terhormat ya, Bapak Ibu jamaah pengajian hari Ahad Al-Furqan, semoga semuanya sehat walafiat ya. Semoga usia kita tambah berkah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini kita masih sesuai perjanjian kita 2 bulan yang lalu. Kita melanjutkan tema 2 bulan yang lalu di bagian yang kedua. Tema 2 bulan yang lalu kita membahas tentang persiapan sebelum masuk kubur, agar dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni. Nah ini betul-betul kita butuh persiapan yang matang, butuh panduan, butuh bimbingan, butuh kerjasama supaya ini tercapai. Ya, karena tentu ini cita-cita kita semua, harapan kita belum masuk kubur dosanya udah diampunin. Makanya kalau udah masuk kuburnya nanti ada penghargaan buat orang-orang yang seperti ini. Dalam Quran surat Al-Asr, di surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah ini tentu butuh persiapan, butuh kematangan. Nah persiapan yang harus kita lakukan yang pertama udah kita bahas. Agar kita diampuni dosa-dosanya sebelum masuk kubur, yaitu taubat nasuhah. Udah kita bahas. Poinnya udah kita bahas. Nah kita melanjutkan yang kedua.
Persiapan yang kedua yang harus kita lakukan agar dosa-dosa kita semuanya diampuni setelah taubat nasuha. Yang kedua, kita harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Ini yang harus kita lakukan setelah taubat nasuha. Nah, di sisa waktu kita yang masih ada ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah, yang harus kita perbaiki dengan manusia apa saja? Ada dua, minimal dua. Jadi kalau selama kita hidup pernah kita lakukan dua ini, maka segera perbaiki. Yang pertama, berkaitan dengan hak manusia. Jadi kalau yang sudah berkaitan dengan hak manusia kita dapat dengan cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara batil dalam Quran, maka sebelum kita masuk kubur segera kita perbaiki yang satu ini. Pernah kita mendapatkan hak manusia kita dapat dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan dengan syariat, kita harus perbaiki. Caranya bagaimana? Satu, minta ikhlasnya atau kembalikan dengan nilai serupa. Nah, jadi kalau selama kita akil balik sampai hari ini pernah mendapatkan hak dengan cara yang tidak dibenarkan, segeralah perbaiki. Nah, kenapa? Karena perkara yang paling sulit, paling berat yang akan kita hadapi di hadapan Allah kelak itu perkara dengan manusia, bukan perkara dengan Allah. Kalau perkara-perkara dengan Allah tobat nasuha beres. Tapi kalau perkara dengan manusia tidak cukup dengan tobat nasuha. Nah, maka kalau misalnya ini pernah kita lakukan karena mungkin faktor pengetahuan, kehilapan, maka segera perbaikilah. Caranya kembalikan serupa atau meminta ikhlas. Nah, yang kedua berkaitan dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti orang lain. Jadi kalau pernah selama kita akil balik sampai hari ini ada orang yang tersakiti gara-gara lisan kita, ada orang yang tersakiti gara-gara perbuatan kita, maka hendaklah perbaiki. Caranya bagaimana? Dengan satu kata, cukup dengan meminta maaf. Jadi kalau berkaitan dengan perbuatan, ucapan atau perbuatan yang menyakiti orang lain cukup dengan meminta maaf. Temuin, minta maaf, temuin, minta maaf. Tapi kalau berkaitan dengan hak, minta ikhlasnya atau kembalikan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Karena ini cara yang kedua yang harus kita lakukan. Baik, kita buka dalil Qur'annya. Perintah umumnya untuk memperbaiki hubungan kita kepada hablum minan nas. Quran surah Al-Anfal ayat pertama. Surat ke-8. Ayatnya pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Iya, ini dalil umumnya. Persiapan yang kedua yang harus kita lakukan agar dosa-dosa kita semuanya diampuni sebelum masuk kubur. Setelah tobat nasuha, kita harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama. Baik itu berkaitan dengan hak, baik itu berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, ini di ayat pertama, ini garis besar ciri-ciri orang beriman. Garis besarnya. Jika kamu orang yang beriman, di dalam ayat ini, Allah katakan bertakwalah kamu kepada Allah. Makanya ciri-ciri orang beriman itu dia bertakwa pada Allah. Karena ini ciri-ciri umumnya. Tapi kalau diuraikan nanti ada sholat, ada zakatnya. Yang kedua, jika kamu orang-orang yang beriman,
taati Allah, taati Rasul dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ya. Saat kita diuji, berupayalah untuk taat. Pada saat kita dicoba, kita juga berusaha untuk taat. Berapa banyak orang yang sedang diuji bisa taat, pada saat dicoba tidak bisa taat. Jadi dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, taatlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sholat kalau memang tidak bisa berdiri, boleh duduk dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Jadi ada amalan-amalan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun harus kita kerjakan. Tapi sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga, garis besarnya, jika kamu orang-orang yang beriman, perbaikilah hubungan dengan sesama. Ini perintahnya. Tidak peduli agamanya sama atau agamanya beda. Sekalipun mungkin ada orang yang tidak beragama tapi pernah kita zolimin, wajib memperbaikinya. Sekalipun dia tidak beragama. Kalau ada orang asbabnya masuk neraka gara-gara tidak baik sama hewan, apalagi tidak baik sama manusia. Kalau ada orang asbabnya masuk surga gara-gara baik dengan manusia, terbalikannya ada yang masuk neraka asbabnya gara-gara jahat sama hewan. Kalau dengan hewan jadi bisa sebab orang masuk surga, masuk neraka, apalagi kalau yang tidak baik dengan manusia. Makanya di sini kepada manusia yang agamanya sama kita tetap baik, agamanya beda kita juga tetap baik, atau sekalipun dia tidak beragama, pernah kita zolimi, wajib kita harus memperbaikinya. Kalau berkaitan dengan ucapan kita maaf, kalau mungkin berkaitan dengan haknya pernah kita zolimi, maka kita wajib meminta ikhlas atau mengembalikan dengan yang serupa. Nah ini dalil umumnya. Nah kita bahas satu-satu berkaitan dengan hak manusianya. Yang pertama, larangan untuk mengambil hak manusia dengan secara batil atau dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah kalau perkara ini, perkara yang pernah kita lakukan berkaitan dengan hak ini, banyak yang pernah kita lakukan, tidak sempat kita perbaiki, artinya akan semakin banyak permasalahan hidupan kita pada saat di barzah nanti. Jangan pernah mempersulit diri kita sendiri. Karena semakin banyak permasalahan manusia ini tidak kita selesaikan di dunia, maka semakin banyak permasalahan hidup kita di barzah nanti. Karena kalau permasalahan dengan manusia, tidak cukup dengan tobat nasuha. Kita lihat larangannya untuk mendapatkan hak manusia dengan cara batil. Quran surat An-Nisa ayatnya 29. Yang berkaitan dengan hak yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Iya. Ini larangan di dalam Al-Quran berkaitan dengan hak-hak manusia kita dapat dengan cara batil. Batil itu tidak dibenarkan. Nah jadi mungkin karena banyak faktor ini pernah kita lakukan, faktornya banyak. Ya, maka saat ini di usia-usia kita yang masih tinggal di akhir-akhir ini, mending kita memperbaiki dalam hal ini. Di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu itu dengan jalan batil. Batil itu maksudnya dengan cara didapat dengan cara yang tidak dibenarkan. Dari dapat keuntungan
dari membohongin misalnya. Dapat sesuatu dari nyogok. Dalam Quran itu ada contoh-contoh ayatnya. Nipu. Itu termasuk mendapatkan hak dengan cara yang batil, tidak dibenarkan. Dapat duit, misalnya bohongin suami. Suami minta tolong, ma tolong ambilin duit papa dong di dompet 200. Kata istrinya, dompetnya di mana pak? Di lemari. Pas ngambilnya 300.000. Padahal diperintahin cuma 200.000 karena males masukinnya males ibu-ibu. Aduh lah, udah kepalang tanggung, udah keambil 300. Anggap yang 100 uang jalan. Kalau ndak ngomong sama suami di akhirat jadi masalah besar itu bu. Jangan bilang ndak ada perkara. Karena setiap kita itu pemimpin. Dan kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Bukan berarti oh sama suami itu ndak masalah. Oh sama istri itu tidak masalah. Oh sama anak itu tidak masalah. Anda justru perkara besar yang akan diminta pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban kita seorang istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jelas diminta pertanggungjawaban. Nah kalau seandainya itu pernah terjadi dengan kita, kalau sama suami kan enak, tinggal minta maaf ngomong. Kalau dengan orang lain belum tentu. Masa-masa jahiliyah pak mungkin tetangga yang nanam jambu pas dia buah kita langsung tarik. Ya zaman-zaman itu walaupun satu ada ayatnya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban. Kalau itu pernah ya zaman-zaman karena banyak faktor yang akhirnya kita lakukan itu. Tetangga yang bungkus mangga, dia yang bungkus-bungkus pas mau panen tinggal bungkusnya di dalamnya udah ndak ada misalnya. Itu pernah terjadi dengan kita dan kita sadar betul. Itu pertanggungjawabannya bukan sampai hanya di dunia sampai akhirat. Nah itu namanya kita dapat dengan cara yang batil. Kenapa? Karena itu tidak dibenarkan. Sesuatu yang kita dapat dengan tidak dibenarkan, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Nah kalau di dunianya, di dalam Al-Quran di surat An-Nisa, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang haram, 40 hari, 40 malam, Pak, doa kita tidak dikabulkan, ibadah tidak diterima. 40 hari, 40 malam dalam Quran surat An-Nisa. Tidak diterima. Belum nanti perpanjangan waktu. Baru 30 hari masuk lagi barang haram. 40 hari lagi perpanjangan. Baru 20 hari berjalan, masuk lagi barang haram. Tambah lagi. Perpanjangan waktu terus. Ujung-ujung tidak ada yang diterima amal. Nah kalau misalnya ini pernah dulu mungkin masa-masa jahiliyah Pak, salah pakai sendal, ya salah angkat jemuran, bukan ngambil, ya pernah itu terjadi, itu jadi permasalahan hidup, jangan dianggap sepele. Ibu-ibu beli jilbab di pasar 75.000, harganya bagus, nunjukin sama suami, Pak. Tadi di pasar lihat-lihat jilbab, ternyata ada jilbab bagus, Pak. Mana? Dilihat nanti. Oh, bagus. Berapa mah harganya? 100. Padahal harganya 75. Karena cair dibagi, udah dapat jilbab, untung 25.000 sama suami. Itu sampai akhirat, Bu. Tapi bukan ibu-ibu sini. Kalau ibu Al-Furqan mana ada. Udah diajak ngaji sama Pak Haji terus. Udah tahu dari dulu, enggak, insya Allah. Nah kalau ini pernah mungkin ya karena faktor-faktor tertentu, ya iyalah pasti pernah Pak, mana ada kecuali Rasul yang hanif, kita ndak ada. Kita tuh orang yang paling banyak dosa kecuali para Rasul yang memang udah dijamin. Kalau kita mah enggak. Nah tetapi sebaik-baik orang-orang yang berdosa siapa? Mereka yang bertobat dan memperbaiki diri. Bukan berarti terus ndak ada solusi, enggak. Nah ini kaitannya dengan perilaku yang mendapatkan sesuatu kemudian tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah ini salah satu dalil. Jadi larangannya. Nah kalau seandainya ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selagi kita bisa perbaiki, mending kita perbaikin. Jangan pernah memperbanyak permasalahan hidup kita di akhirat. Nah dalam hal kita mau memperbaiki, caranya bagaimana minta ikhlas atau kembalikan dengan serupa. Ini nanti akan ada kendala. Kendalanya di mana? Orangnya udah tidak ada lagi Pak. Udah tinggal di kota yang berbeda.
Orangnya udah meninggal, keluarganya ahli warisnya tidak ada lagi. Tetap dalam Quran harus dikeluarkan itu. Dan ada caranya nanti. Dalam Al-Quran ada caranya. Artinya tetap harus dikeluarkan. Banyak kendala pada saat kita mau mengembalikannya. Sudah tinggal di kota yang berbeda. Mungkin nih bapak-bapak dulu pernah tinggal di Papua. Dinas di sana Pak ya? Mungkin. Ada apa tanaman Papua yang terkenal di Palembang tuh? Makan apa tuh? Buah-buah tuh. Matoa. Waktu di Papua dulu karena belum kayaknya enak-enak tinggal ngambil. Nggak ngomong sama yang punya orang Papua itu. Sampai hari ini tuh dia akan diminta pertanggungjawab. Terus mau ngembaliinnya cuma ngambil satu. Walaupun satu pasti diminta pertanggungjawaban. Kan tidak mungkin cuma ngembaliin satu ke Papua. Nah tentu di Al-Quran tetap ada solusinya. Dan ini harus tetap kita keluarkan. Nah, kalau seandainya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak manusia ini kita tidak selesaikan selama kita hidup, coba kita lihat ayatnya, di akhiratnya gimana. Kita buka Quran surat Ali Imran, surat 3 ayatnya 161. Kalau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak manusia tidak kita selesaikan selama kita hidup, seperti apa gambarnya nanti kalau di akhirat pada saat dibangkitkan. Quran surat Ali Imran ayatnya 161. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Subhanallah. Barang siapa yang berkhianat berkaitan dengan hak manusia, apa kata Allah? Kelak Allah akan bangkitkan dia bersama apa-apa yang pernah dia hianati selama dia hidup. Yang pernah salah ngambil uang, kata suami tadi minta ambil duit 200, ngambil 300, nanti ketahuan ngomong di akhirat. Nanti pas dibangkit karena kuburannya mungkin sebelahan sama suami, nanti bangkitnya pas sama suami di sampingnya. Nanti suaminya ngomong, oh ternyata mama ya yang suka ngambil duit. Ketahuan nanti. Kata tetangga, oh Uwa yang suka ngambil mangga yang dibungkus tuh keluar jadi bukti. Dan akan semakin banyak permasalahan hidup di akhirat. Dan kata Nabi SAW, di akhirat tidak ada dinar. Pilihannya cuma 2. Ngasihkan amal soleh. Kalau amal solehnya udah tidak ada lagi, orang yang terzolimi memberikan dosanya kepada orang yang mengambil haknya. Tidak ada dinar lagi. Habis dipotong amal solehnya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, cara yang kedua yang harus kita lakukan agar dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni pada saat masuk barzah, yang kedua yaitu kita harus memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang berkaitan dengan hak. Jadi kalau ini pernah, ya, termasuk dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang mendapatkan sesuatu dengan cara menyuap, nyogok. Dalam Quran surat Al-Baqarah itu salah satu contohnya. Sekolah TK nyogok, masuk SD nyogok, SMP-nya nanti nyogok, lulus SMP masuk SMA nyogok, selesai SMA nanti kuliah nyogok, udah selesai kuliah nanti nak begawe kerja nyogok. Khawatir nanti tidak dapat pasangan, nanti mau nikah juga nyogok. Nyogok lanang ya, ngajak nikah. Nanti mau mati juga nyogok dia, Bu. Ada enggak ayat-ayat ada orang mati mau nyogok? Yang di surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, dia minta, "Ya Tuhanku, tunda sebentar kematianku. Aku mau sedekah." Minta tunda sebentar. Malaikat nak disogok. Ini kebiasaan nyogok tadi. Nyogok itu ngambil hak orang lain itu, Pak. Yang mestinya tadi ada anak yang masuk di sekolah ini dengan baik-baik gara-gara tukang sogok, tereliminasi itu.
Yang mestinya ada orang yang benar, ada haknya bekerja di suatu tempat, gara-gara si tukang sogok tereliminasi itu. Itu ngambil hak orang lain itu, Pak. Makanya ada ayat dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 188, salah satu contoh mengambil hak orang lain dengan cara batil itu suap. Salah satunya, selain ada riba dalam Quran. Jadi hal-hal yang dilarang di dalam syariat, walaupun caranya benar, kalau barangnya haram tetap batil. Jadi yang dimaksud di Quran surat An-Nisa tadi, kecuali dengan perdagangan suka sama suka, barangnya halal dengan cara yang halal. Kalau yang barang kita dagangkan itu halal, kemudian mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan, tetap batil. Ibu-ibu ada yang jual jilbab. Ditanya temannya, berapa bu jilbabnya? 100.000. Udah dapat untung, itu sebenarnya modalnya 75. Dijual 100.000. Kata teman ibu, boleh kurang enggak bu? Boleh. Gimana kalau 80? Oh itu baru modalnya loh. Padahal modalnya 75. Udah untung 5.000 mestinya. Kemudian deal haram. Kenapa? Didapat dengan cara yang batil. Barang halal dengan cara yang tidak dibenarkan, hasilnya haram. Atau barangnya haram dijual dengan cara yang dibenarkan. Ibu-ibu punya peliharaan kucing bagus. Ndak dijual ini, ndak dijual. Ada temannya nawar, bu tak beli 500.000 ya? Ya, dengan cara yang benar. Oke, haram. Kenapa? Salah satu hewan yang tidak boleh dijual belikan kucing. Karena dia termasuk hewan yang bertaring. Iya, barang halal tapi dengan cara yang tidak dibenarkan, ini termasuk dilarang. Ya, walaupun caranya benar tetap haram. Jadi artinya barangnya juga harus halal tapi dengan cara yang benar. Itu yang dimaksud dalam Quran surat An-Nisa. Dengan cara perdagangan suka sama suka. Banyak yang suka sama suka tapi haram. Riba. Banyak yang suka sama suka tapi haram. Kupu-kupu malam. Suka sama suka tapi haram. Belum tentu walaupun suka sama suka itu halal enggak. Banyak yang suka sama suka tapi haram. Nah, jadi artinya syarat kedua ini harus terpenuhi. Dengan cara yang dibenarkan, dagangnya juga halal. Nah, ini salah satu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya ini pernah terjadi dengan kita berkaitan dengan hak orang lain, kita ambil dengan cara batil, ya, sekecil apapun, mending kita perbaiki. Nah, cara memperbaikinya bagaimana? Minta ikhlas boleh atau kembalikan dengan serupa. Nah, pasti dalam hal ini nanti ada kendala-kendala yang akan kita temui. Salah satunya nanti orangnya udah ndak ada, udah tinggal di kota yang berbeda, ahli warisnya ndak ada, susah nemuinnya. Nah, solusinya tetap nanti harus kita keluarkan. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di poin yang kedua. Kita lanjutkan dulu poin yang keduanya berkaitan dengan ucapan dan perbuatan yang mungkin pernah kita lakukan dan itu menyakiti orang lain. Nanti sekalian karena solusinya sama. Yang kedua, permasalahan yang harus kita perbaiki sebelum kita masuk kubur mungkin perkara ucapan dan perbuatan kita sendiri. Yang perbuatan dan ucapan itu mungkin pernah menyakiti orang lain. Yang sampai hari ini orang itu enggan bertegur sapa dengan orang lain gara-gara ucapan kita. Atau mungkin orang itu enggan tegur sapa dengan kita gara-gara perbuatan kita. Kalau itu pernah terjadi, mending perbaikin. Caranya gampang, cuma minta maaf. Kita buka dulu dalil Qur'annya. Surat 23. Ayatnya 1-3 berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya
dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Iya. Jaminan bagi orang-orang yang beriman di ayat pertama, sungguh beruntung kata Allah orang-orang yang beriman itu. Garis besarnya tadi yang di Quran surat 8 ayat pertama. Siapa orang yang beriman itu? Mereka yang bertakwa kepada Allah. Jika kamu orang beriman, taati Allah, taati Rasul. Jika kamu orang beriman, perbaiki hubungan dengan manusia. Itu garis besarnya. Nah, di dalam ayat ini jaminannya yang kedua siapa? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ada jaminan. Beruntung orang yang beriman kalau dia sholatnya udah khusyuk. Yang ketiga, di ayat ketiganya, orang yang beriman yang beruntung Allah jamin orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang paling banyak memasukkan manusia, sebabnya banyak manusia masuk ke dalam neraka, lisannya sendiri, Pak. Makanya dosa yang dilakukan oleh lisan itu sangat luar biasa, Pak. Selain pelakunya dapat dosa besar, dia akan kehilangan amal-amal soleh yang sudah diterima. Sama kayak syirik. Dosa yang dilakukan oleh lisan, ya ucapan-ucapan yang dilarang, selain dia dapat dosa besar, dia akan kehilangan amal-amal solehnya. Amalan sholatnya diterima, hilang. Amalan hajinya diterima, hilang. Selain dia dapat dosa besar. Jadi luar biasa dampak buruknya dosa yang dilakukan oleh lisan. Makanya di akhir-akhir hidup kita ini, Pak, mending kita belajar diam, kecuali bermanfaat. Kenapa? Karena di dalam Quran surat Qaf tidak ada perkataan, melainkan ada 2 malaikat yang siap mencatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Setiap ucapan kita. Kecuali untuk 3 orang. Yang kata Nabi SAW, pena terangkat untuk 3 orang. Siapa? Orang yang gila, kehilangan akal sehat, terangkat. Walaupun ngomel-ngomel, tidak dicatat dia, Pak. Terangkat pena untuk orang-orang yang gila. Siapa lagi? Orang yang tidur. Orang yang tidur terangkat pena, tidak tercatat. Orang yang siapa? Orang yang hilang kesadaran diri, pingsan. Nah, selain dari itu, tercatat, Pak. Setiap ucapan yang terucap dari lisan kita, mau itu baik maupun itu buruk, semua tercatat. Dan semua ini akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau seandainya dari hari ini sampai kita dari akil balik sampai hari ini mungkin pernah hal ini terjadi atau pernah kita lakukan, mending perbaiki. Karena ini termasuk cara yang kedua, persiapan yang kedua, agar dosa-dosa kita diampuni sebelum kita masuk barzah. Makanya butuh keseriusan, butuh kesungguhan untuk dalam hal ini. Nah, karena setiap ucapan dan perbuatan ini kalau seandainya pernah kita lakukan menyakiti orang lain, ini termasuk perkara besar di dalam Al-Quran. Termasuk dosa besar seketika ada ucapan dan perbuatan kita mungkin dampaknya menyakiti orang lain. Ini termasuk dosa besar. Kita lihat Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya yang ke-58. Menyakitin orang lain melalui ucapan dan perbuatan itu termasuk perkara besar di hadapan Allah. Quran surat Al-Ahzab ayatnya 58. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat,
maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Iya. Perbuatan dan ucapan yang menyakiti orang lain, terutama orang mukmin, itu termasuk dosa besar. Nah, makanya orang yang bisa menjauhi perbuatan dan ucapan yang tidak berguna, jaminannya sorga. Jaminannya sorga. Yang bisa menjaga perbuatan dan ucapan. Menjauhi, yang tidak berguna jauhin, yang kira-kira tidak bermanfaat jauhin. Baik itu perbuatan maupun ucapan. Yang kira-kira tidak ada berdampak baik untuk orang lain, jauhin. Dijamin. Nah, makanya kebalikannya juga, penyebabnya banyaknya orang masuk neraka itu lisan. Yang menyebabkan banyak amal soleh orang itu hangus gara-gara lisannya juga. Nah, selain orang-orang yang melakukan dosa besar di dalam ayat ini melalui ucapannya, selain dia dapat dosa besar juga nanti dia akan kehilangan amal-amal baiknya kalau tidak sempat memperbaiki. Tapi kalau dia sempat memperbaiki, enggak. Makanya penyempurna tobat nasuha, setelah kita tobat nasuha yang 2 bulan yang lalu, makanya yang kedua kita harus memperbaiki perkara-perkara dengan manusia. Nah, sekarang kita lihat, selain pelakunya dia mendapatkan dosa besar, dosa yang dilakukan oleh lisan, yang menyakiti perasaan atau perbuatan yang menyakiti perasaan, orang-orang itu akan kehilangan amal solehnya. Allah tidak akan terima amal solehnya. Yang dalam hadis Nabi SAW, ada tetangga yang mengadukan tetangganya, ya Rasulullah SAW, si fulan itu ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli ibadah. Tapi apa kata tetangganya, ya Rasulullah, tapi kami tidak aman dari lisan dia. Pagi-pagi kami udah ada di bibir dia. Siang-siang kami udah ada di bibir dia. Sore-sore kami ada di bibir dia. Ngomongin kami terus maksudnya. Apa kata Nabi jawabannya? Ahli neraka dia, walaupun dia ahli ibadah. Nah, ini bukti. Kalau ada orang yang ahli ibadah, kalau dia tidak sempat memperbaiki, kenapa? Karena ucapan yang dilarang di dalam Al-Quran itu termasuk dosa besar. Dan selain dosa besar, dia akan kehilangan amal-amal baiknya. Kita buka Quran surat At-Taubah ayatnya 69. Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9. Ayatnya 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة wa ulaika humul khasirun. Yang artinya, keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya, maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Gara-gara ucapan itu kehilangan amal soleh di dunia dan di akhirat kalau tidak sempat memperbaiki. Selain dia pelakunya mendapatkan dosa besar, orang yang melakukan dosa melalui lisannya,
Contoh-contoh dosa yang dilakukan oleh lisan, misalnya bohong. Mau ngaji ya sempat-sempat nak bohong dulu. Kemarin mau ngaji kemari, janjian sama teman-teman misalnya. Ketemuannya di mana? Ketemuannya di Simpang 5 ya Bu ya, kita tungguan. Iya. Yang diajak janjian udah nunggu di Simpang 5. Yang ngajak janjian belum datang. Ditelepon, Bu, kami udah nunggu nih di Simpang 5, Ibu udah di mana? Kami sudah di jalan, padahal belum. Padahal masih di rumah. Itu perkara besar loh. Ya, OTW katanya. Padahal belum. Belum OTW. Mau ngaji. Yang dalam Quran surat Ali Imran dilarang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Bukankah bohong itu boleh? Boleh dalam 3 hal. Kata Nabi SAW boleh dalam 3 hal. Yang pertama, bohongin istri. Nah bapak boleh Pak bohongin istri ya. Tapi bohongin untuk nyenengin loh, bukan bohong yang lain. Jadi kalau bapak bohongin istrinya untuk yang lain, bukan untuk nyenengin, wah dosa besar Pak. Jadi perkara yang besar itu nanti pertanggung jawabannya suami ke istri. Tapi kebalikan juga sama. Kalau istri pernah narik duit 300.000 padahal disuruh cuma 200.000 juga di depan Allah nanti perkara yang berat. Ada kebohongan. Yang kedua, bohong yang diperbolehkan dalam hal apa? Berkaitan menghilangkan nyawa seseorang. Sering kita dengar nih dikisah-kisahin. Bohong dengan untuk ngilangin apa? Menyelamatkan nyawa seseorang boleh. Yang ketiga, bohong dalam strategi perang. Bohongin musuh. Nah 3 hal ini diperbolehkan untuk berbohong. Di luar 3 ini yang lagi OTW padahal belum OTW. Ini ayatnya. Bohong itu termasuk dosa besar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau tidak tobat nasuha. Nyai-nyai ada anak baru umur 3 bulan dan dibohong-bohongin sama nyainya. Cucunya nanti malam tidur sama nyainya. Nyai nanti malam tidur sama nyai yo. Boleh kata nyainya. Pas malam-malam jam 3 nangis. Kata nyainya, diam cung ada hantu. Padahal hantu dak kati Pak. Kalaupun memang ada hantu paling nyainya dulu yang terjerit. Bentar lagi nangis. Anak-anak kecil kan nangis itu biasanya ada maunya. Tidak terpenuhi dengan bohong pertama. 1 jam kemudian nangis lagi. Katanya lagi apa kata nyainya? Diam cung ada kucing garong. Baru 3 bulan dibohong-bohongin kayak ini atau setahun dibohong-bohong. Itu tercatat dalam Quran. Makanya kebiasaan orang-orang munafik itu kalau berbicara suka bohong. Kecuali dalam 3 hal ini tadi. Kalau 3 hal ini diperbolehkan. Orang yang suka bohong itu Pak, sebenarnya yang pertama kali dia bohong itu sebenarnya dia sendiri loh, bukan orang lain. Pada saat dia mengatakan kami OTW, padahal dia tahu masih di rumah, yang pertama kali yang dia bohong itu sebenarnya dia sendiri. Dia tahu masih di rumah, dia tahu belum berangkat, terus ngomong lagi OTW. Yang pertama sebenarnya yang dia bohong itu siapa? Dia sendiri. Bayangkan Pak, kalau dengan diri sendiri saja belum bisa jujur. Jelas-jelas masih di rumah udah ngomong di jalan tuh berarti tidak jujur dengan diri sendiri. Harusnya pada saat dia mengatakan kami di rumah, dia jujur. Dengan siapa? Dengan dirinya sendiri, nanti dulu dengan orang lain. Tapi kalau dengan diri sendiri masih berbohong, jelas-jelas di rumah udah ngomong di jalan. Subhanallah. Jadi kalau orang tuh bohong tuh sebenarnya yang dibohongi dirinya sendiri yang pertama, nanti dulu kawan bicaranya. Dan yang paling penting ini termasuk dosa besar. Nah itu salah satu contoh dosa besarnya. Nah di dalam ayat ini, kamu mempercakapkan hal-hal yang batil. Sebagaimana mereka mencakapkannya. Mereka itulah sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Selain di Quran surat Al-Ahzab tadi mereka mendapatkan dosa besar. Orang yang melakukan dosa melalui lisannya dia akan kehilangan amal-amal solehnya.
Di dunia, di akhirat akan sia-sia amalnya, kecuali kalau dia sempat memperbaiki diri. Salah satu contoh dosa selain dari berbohong, termasuk dosa besar di dalam Al-Quran. Kita buka Quran surat 61 ayatnya 2 dan 3. Ini termasuk dosa besar yang dilakukan oleh lisan. Surat 61 ayatnya 2 dan 3. Ini salah satu contoh selain dari bohong. Surat 61 ayatnya 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamu Taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Pakai kata sangat, Pak ya. Sangat. Ada orang yang sangat dibenci. Kalau dalam kehidupan hari-hari siapa Pak orang ini? Suka ingkar janji. Perkara yang sangat dibenci oleh orang itu, Allah itu siapa? Salah satunya orang yang suka ingkar janji. Nah makanya ada orang soleh yang masuk neraka itu siapa Pak? Salah satunya ustadz, kiai, ulama. Karena kiai ulamanya omdo. Apa itu? Omong doang. Ngaji impak. Jamaahnya impak, ustadznya tidak. Hati-hati ustadz yang kayak itu. Omdo tuh. Makanya dia waktu pada saat Nabi SAW ke Sidratul Muntaha, dinampakkan ada orang yang memotong-motong lidahnya. Ditanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa dengan orang ini? Kagetnya bukan main. Ternyata kata malaikat Jibril, wahai Muhammad SAW, ini umatmu. Nah kenapa dengan dia? Karena dia selama hidupnya suka mengajak kebaikan tapi dia sendiri tidak. Nah ini perkara termasuk. Jadi orang yang mengatakan tetapi dia sendiri tidak mengerjakan, itu termasuk perkara yang sangat dibenci. Sama misalnya kita ngaji, misalnya pagi-pagi ngaji, ada kegiatan ngaji. Pas membaca ayat misalnya Quran surat 17, bakti dengan orang tua. Quran surat Luqman, ada bakti dengan orang tua. Ada mantu ndak teguran dengan mertua, termasuk dibenci itu. Baca ayat-ayat berbakti dengan orang tua, tapi dia sendiri ndak teguran dengan mertua. Baca ayat-ayat silaturahim, tapi dia sendiri ndak teguran dengan besan, misalnya. Perkara yang sangat dibenci jika kamu mengatakan sesuatu, tapi kamu sendiri tidak mengerjakannya. Kalau di hari-hari ya ingkar janji ini termasuk Pak. Orang yang melakukan dosa-dosa yang seperti ini, Pak, selain dia dapat dosa besar, dia akan kehilangan amal soleh. Makanya janji ini biasanya juga ditagih pada saat sholat jenazah. Ya, ditagih pada saat sholat jenazah selain hutang. Para pentakjiah nanti ada MC-nya tuh. Kalau seandainya almarhum ini mempunyai yang pertama hutang, ya, kami sebagai ahli waris. Ya, tolong hubungi kami sebagai ahli waris. Kedua, belum itu setelah hutang apa? Kalau ada janji yang belum ditepati, hubungi kami sebagai ahli waris. Diumumkan pada saat wafat. Nah, kalau seandainya ini termasuk perkara yang berat, ya, termasuk ucapan yang termasuk dosa besar, bohong, ingkar janji, nggunjing, gibah, ya, bersumpah selain dengan nama Allah, ya, berbohong di dalam syariat, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, ancamannya luar biasa. Nah kalau seandainya ini pernah kita lakukan kepada sesama manusia karena faktor-faktor tertentu, ya,
Banyak hal karena faktor tertentu, tidak usah disebutin satu-satu. Ya intinya ada sesuatu hal yang mengharuskan kita melakukan itu, wajar namanya manusia, di sisa hidup kita ini mending kita perbaiki. Caranya bagaimana? Cuma minta maaf. Kalau yang harta tadi minta ikhlasnya terus kembalikan serupa itu lebih afdol, yang satu ini cuma minta maaf. Salah kata, salah ucap, ya, salah perbuatan hanya dengan meminta maaf. Selama kita 50 tahun hidup, selama kita 60 tahun hidup mungkin pernah. Nah mungkin sama nanti permasalahannya. Pada saat kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan, kendalanya nanti orangnya udah ndak ada. Udah tinggal di kota yang berbeda. Iya kan? Udah ndak jelas di mana dia tinggalnya. Itu permasalahan-permasalahan yang akan kita temui pada saat kita mau memperbaiki. Tapi tetap harus kita lakukan. Dan ada solusinya nanti dalam Quran. Nah, berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ucapan dan perbuatan, makanya sesuai dengan Al-Quran di surat Al-Mu'minun tadi, mari kita menjauhi apapun itu. Yang kalau seandainya tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita, tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, mending tidak usah. Apalagi kalau di zaman-zaman, di akhir zaman, kita sudah hidup di akhir zaman yang dimana-mana banyak fitnah, Pak. Kalau keluar rumahnya kita tidak menambah kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, mending kita di rumah. Karena dipastikan kalau di zaman kita sekarang keluar itu tidak mungkin tidak bawa dosa. Jadi kalau seandainya kita keluar hanya membawa dosa, kan rugi. Karena di mana-mana sudah banyak fitnah. Bahkan fitnah sekarang sudah masuk ke rumah kita masing-masing. Bahkan ada yang masuk ke kamarnya masing-masing. Tanpa harus keluar, anak-anak bisa bermaksiat dengan alat elektroniknya. Masuk ke kamar masing-masing. Jadi kalau keluarnya kita tidak menambah kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita, mending kita di rumah. Tapi kalau seketika keluarnya kita dari rumah menambah kebaikan amal baik kita untuk orang banyak, alhamdulillah, pilih-pilihannya. Karena berarti timbangan. Kalau berarti timbangan amal baik enak, kalau nembang berat yang dosanya. Nah untuk dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah berkaitan dengan ucapan, mari kita belajar untuk diam. Kecuali memang itu manfaat untuk diri kita, apalagi kalau itu pembicaraan kita bermanfaat untuk orang banyak, alhamdulillah. Nah solusinya apa yang harus kita lakukan? Dua hal ini tadi. Yang pertama berkaitan hak tadi. Kalau seandainya di dalam dua hal ini ada kendala, otomatis Pak, orangnya udah tidak ada lagi. Untuk mengembalikannya ternyata ahli waris pun tidak ada lagi. Nah terus bagaimana caranya? Solusi kedua-dua ini, kita membuatkan amal soleh untuk orang itu. Jadi tetap dikeluarkan, tapi dalam bentuk perbuatan baik. Kita buka dalil Qur'annya dulu, Quran surat An-Nisa, ayatnya 114. Quran surat An-Nisa, ini jalan tengah-tengah yang keduanya untuk yang terkendala tapi Pak ya. Lebih afdol meminta ikhlas langsung atau memberikan serupa langsung ke orangnya. Meminta maaf itu lebih afdol. Tapi tidak mungkin kayaknya Pak. Yang bisa kita temui dengan mudah tuh kayaknya banyak kendala. Tetap yang lebih afdol tuh minta maaf sama mengembalikan dengan serupa. Nah kalau seandainya dalam dua hal ini, kemudian nanti banyak terkendala, hanya ada beberapa bagian saja orang yang bisa kita temuin langsung. Jalan tengahnya terakhir tetap ayat ini. Quran surat An-Nisa. Maaf Pak, bukan surat An-Nisa, surat 11, surat Hud ya maaf. Surat 11 ayatnya 114. Surat Hud. Surat 11 ayatnya 114. Wa aqimis shalah tatarafin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at zalika zikra lizzakirin. Yang artinya dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang,
dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Iya, jalan tengah untuk orang-orang yang tidak bisa kita temui langsung berkaitan dengan hak maupun ucapan-ucapan atau perbuatan yang menyakitkan orang lain. Jalan tengahnya. Tapi lebih afdal yang tadi, temuin, minta maaf, temuin, kembaliin dengan nilai serupa. Jalan tengahnya tetap kita harus keluarkan, Pak. Caranya, buatkan mereka amal baik. Manjakan mereka, orang-orang yang pernah kita zolimi atau dia sekarang udah wafat. Manjakan, puaskan mereka dengan amal-amal baik. Untuk orang-orang yang pernah kita zolimi hartanya, haknya kita dapat dengan transaksi yang tidak dibenarkan, dengan cara batil, buatkan dia amal soleh. Atas namakan dia. Karena di dalam ayat ini sesungguhnya kebaikan akan menghapus kesalahan. Ayat ini berlaku untuk kesalahan yang lama dan yang baru dikerjakan, Pak. Bukan yang baru dikerjakan saja, yang selama ini. Karena mungkin bisa jadi petunjuk baru datang baru berapa tahun ini, Pak. Tergerak kita mau ngaji, oh ternyata harus seperti ini. Selama ini, jangankan mau memperbaiki, kepikiran pun enggak. Jangankan mau memperbaiki, malah kita kadang-kadang subhanallah masih jadi pelakunya. Nah di saat sampai seperti ini, lakukanlah. Buatkan mereka amal-amalan baik. Dan khususkan untuk mereka. Dan kalau bisa, ya yang berkaitan dengan hak ini tadi, carikan tempat-tempat yang sekali sedekah mereka mendapatkan aliran-aliran pahala yang besar. Terutama di tempat-tempat umum, Pak. Masjid salah satunya. Pondok pesantren yang mau pembebasan lahan, masjid yang mau pembebasan lahan, tempat-tempat umum yang mau pembebasan lahan. Ambil bagian itu, entah seberapa banyak sesuai dengan kemampuan kita, niatkan untuk mereka. Cara yang pertama, niatkan ya Allah ini sedekah untuk orang-orang yang pernah saya zolimi hartanya. Yang berkaitan dengan hartanya, atas namakan mereka, kemudian doakan mereka, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Atas nama mereka. Jadi kalau tempatnya tempat-tempat umum seperti masjid, ya, tempat-tempat umum. Karena kalau masjid misalnya ada hal yang kita berikan untuk orang-orang yang pernah kita zolimi berkaitan dengan hartanya, mereka tidak hanya sekali mendapatkan pahala. Selama masjid itu berdiri dipakai untuk berbuat baik, sholat wajib, sholat sunnah, apalagi ada kajian-kajian yang seperti ini, kajian Quran, kajian hadis, nanti ada kajian fikih yang akhirnya ilmu itu tersebar, semakin banyak orang-orang yang pernah kita zolimi mendapatkan pahala jariahnya. Puaskan, istimewakan mereka dengan amal soleh untuk orang-orang yang pernah kita zolimi. Makanya sedekahnya sedekah cerdas, tempat-tempat yang umum. Karena kalau tempat itu umum, apalagi masjid, sampai hari kiamat itu terpakai masjidnya. Paling enggak sholat wajibnya, sholat sunnahnya, kajian-kajian, Masya Allah. Nah dengan hal yang seperti ini, insya Allah semua apa yang pernah kita lakukan dengan orang-orang yang pernah kita zolimi, untuk orang-orang yang terkendala. Katakan ya Allah ini sedekahnya orang-orang yang pernah saya zolimi hartanya. Ampuni mereka, rahmatin mereka. Dan insya Allah mereka sampai hari kiamat mereka akan mendapatkan aliran-aliran pahala. Kenapa? Karena masjid sumber kebaikan. Yang kedua sama, untuk orang-orang yang pernah kita sakiti melalui perbuatan dan ucapan kita. Juga buatkan mereka amal soleh. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baik akan menghapus kesalahan. Dan sedekah itu Pak, subhanallah, dalam Quran. Selain orang itu mendapatkan amal jariah, sebagian dosa kita akan terhapus. Dalam Quran surat Al-Baqarah. Sedekah, ya, untuk fasilitas-fasilitas umum itu termasuk amalan besar, bukan amalan kecil. Makanya dia sanggup menghabiskan menghapus dosa besar juga termasuk. Nah untuk orang-orang yang pernah kita zolimi berkaitan dengan berkaitan dengan perbuatan dan ucapannya sama, buatkan mereka juga amal soleh.
Kalau misalnya ada di daerah-daerah, ada tempat-tempat, ada pembebasan lahan untuk masjid, ambil Pak, ambil bagian semampu kita. Ya, kalau di kota-kota kan satu kapling itu sekian miliar harganya. Nanti oleh panitia di petak-petak 1 senti kali 1 senti harganya sekian 3 juta. Ambil 1 senti 1 senti. Niatkan separuh untuk orang-orang yang pernah kita zolimi hartanya. Ampuni mereka, maafkan mereka. Sebagian buat orang-orang yang pernah kita zolimi berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Katakan, doakan mereka, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka. Orang-orang yang pernah kita zolimi hartanya, orang yang pernah kita zolimi melalui perbuatan, mereka akan mendapatkan aliran-aliran pahala yang besar. Seketika ini sedekahnya di tempat-tempat yang kita contohkan tadi. Dan insya Allah perkara ini akan selesai. Tidak ada tuntutan lagi di akhirat. Tapi untuk orang-orang yang terkendala, Pak ya. Tapi kalau yang masih bisa ditemui itu lebih afdol. Minta maaf langsung lebih afdol. Nah, seketika ada orang-orang yang memang jelas ada yang tidak bisa kita temuin, maka lakukan amalan ini. Karena dalilnya di dalam ayat ini, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Istimewakan mereka. Muliakan mereka dengan amal-amal baik kita. Mumpung kita masih di dunia. Karena selagi kita masih di dunia ini, kita mampu melakukan yang terbaik. Makanya amalan yang terbaik itu selagi kita hidup. Kalau kita masih hidup ini, kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah SAW, kapan sedekah itu sedekah terbaik? Apa jawaban Nabi SAW? Di saat engkau kaya takut miskin. Dikala engkau cukup takut kurang. Nah, saat itulah sedekah kita yang terbaik. Apa kata Nabi? Jangan pada saat nyawamu di kerongkongan. Kenapa pada saat nyawa di kerongkongan baru mengatakan ini untuk si fulan, ini untuk si fulan? Bukan sedekah yang terbaik gitu, Pak. Bukan sedekah yang terbaik. Orang yang sudah bertahun-tahun sakit kemudian mengharap kesembuhan dengan sedekahnya, itu bukan sedekah yang terbaik. Orang yang sudah wafat kita sedekahkan atas nama dia, pahalanya itu juga bukan sedekah yang terbaik. Sedekah terbaik itu di saat kita sekarang inilah sedekah yang terbaik. Dan kita masih bisa melakukan dan kita masih punya peluang untuk melakukan itu, maka lakukanlah yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Terutama untuk orang-orang yang pernah kita zolimi dulu. Agar ini perkara ini bisa selesai. Dan sedekah ini, Pak, bukan sedekah kecil, ini sedekah besar termasuk. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu lebih tinggi derajatnya. Makanya jihad yang paling besar itu dengan harta dan jiwa. Tinggi derajatnya, harta dengan jiwa. Nah, ini solusi yang ketiga, yang terakhir untuk kalau seandainya. Nah, kemudian setelah pertama tobat nasuha, yang kedua kita memperbaiki dengan hablum minan nas, dengan cara yang sudah kita bahas. Yang ketiga, Pak, setelah kita melakukan yang kedua dan yang ketiga, baru yang terakhir, banyak-banyak bermohon ampun. Setelah tobat nasuha, setelah memperbaiki dengan hablum minan nas, mengembalikan hak-haknya, untuk yang orang tidak bisa kita temuin lagi dengan hal yang seperti kita gambarkan tadi. Kemudian terakhir banyak-banyaklah bermohon ampun. Karena jaminannya dalam Quran, Allah tidak akan menghukum suatu kaum selagi dia masih bermohon ampun. Tapi lakukan dulu yang nomor 1. Tapi lakukan juga yang nomor 2. Baru yang nomor 3. Bermohon ampun tapi tidak melakukan yang ini tadi sama saja bohong. Kita lihat yang terakhir. Quran surat 8. Surat 8 ayatnya 33. Bermohon ampun. Jadi yang terakhir setelah kita lakukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita harus banyak-banyak bermohon ampun. Surat 8 ayatnya 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nabi SAW zikir yang paling banyak pada saat bermajlis, doa
zikir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bermajlis? Doa bermohon ampun. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Zikir yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bermajlis. Jadi ada zikirnya selain diselang-seli kita dengar yang buka Quran. Jadi ada zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya zikir pada saat bermajlis. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sama persis kayak zikir setelah sholat duha. Ya, bedanya ghafur. Ya, kalau lagi duhanya beda. Cuma beda ujungnya saja. Kenapa bermohon ampun? Itu di luar setelah sholat wajib. Di luar yang hadis Nabi, ada yang meriwayatkan satu hari Nabi SAW berzikirnya sampai 100 kali untuk istighfar. Jadi bahkan setiap kegiatan ibadah Nabi SAW ada zikir-zikir yang tertentu yang diucapkan, termasuk dalam hal bermajlis. Nah, di dalam ayat ini tetapi Allah tidak menghukum mereka selama engkau Muhammad SAW berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah menghukum mereka sedang mereka masih bermohon ampun. Ya. Ini cara yang ketiga terakhir. Jadi setelah kita tobat nasuha, selesai urusan kita dengan Allah, termasuk dosa syirik, insya Allah diampuni kalau memang bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan manusia yang berkaitan dengan hak, ayo kita perbaiki, kembalikan. Kalaupun memang kayaknya tidak bisa, udah sedekahin atas nama dia. Tapi kalau bisa carilah yang kira-kira sedekah itu orang itu dapat pahalanya banyak. Sekali-sekali dapat pahala banyak. Kemudian perbanyaklah di usia-usia kita yang di akhir-akhir ini banyak-banyak bermohon ampun. Nah, ini kaitannya dengan persiapan sebelum kita masuk kubur agar dosa-dosa kita semuanya diampuni. Alhamdulillah temanya selesai, 2 kali pertemuan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita dengan bertambahnya pengetahuan ini, wawasan ini, semoga harapan kita bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Untuk saya pribadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.